Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UNES TV. Video kali ini kami akan membahas mengenai ELENA atau Electronic Learning Aids. Bersama saya Khalid Budiman. Apa itu ELENA? Electronic Learning Aids adalah sesuai dengan namanya, alat bantu pembelajaran elektronik. ELENA kita kembangkan berbasis Moodle. Maka dari itu jangan heran apabila teman-teman semua cukup familiar dengan aplikasi pembelajaran ini. Oke, untuk dapat mengakses ELENA, kita bisa menggunakan URL apps.unes.ac.id. Kemudian akan ditampilkan single sign on dari apps.unes.ac.id itu sendiri. Untuk dapat login ke dalam apps.unes.ac.id, kita cukup klik sign in with Google yang ada di sana, yang ada lambang Google-nya ya. Untuk teman-teman MBKM itu bisa login melalui login MBKM. Apabila kita sudah klik sign in with Google, maka akan ditampilkan alamat Gmail kita yang ada di dalam browser kita. Kita cukup pilih alamat email yang sudah terasosiasi dengan UNES, yang dimana teman-teman sudah mendapatkannya melalui registrasi mahasiswa baru. Setelah kita masuk ke dalam apps.unes.ac.id, teman-teman akan ditampilkan beberapa aplikasi yang ada di dalam UNES. Ada di antaranya yaitu SIKADU, Sistem Akademik Mahasiswa Terpadu, kemudian sistem SITEDI atau Sistem Informasi Skripsi, Tesis, dan Disertasi, kemudian ada pula sistem PKL dan sistem-sistem lainnya yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas pada ELENA atau Electronic Learning Aids tadi. Kita cukup klik ELENA, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman awal ELENA. Maka di sini teman-teman akan disuguhkan dengan pilihan semester yang akan diambil oleh teman-teman. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru bisa mengakses ELENA melalui semester ganjil tahun 2021 atau 2022. Setelah diklik, maka kita harus melanjutkan dengan menekan tombol klik untuk melanjutkan. Nah, disinilah tampilan dashboard dari ELENA. Untuk dapat mengakses kursus, maka kita harus mengakses My Courses yang tampilannya ada di menu bagian atas My Courses, atau kita juga bisa mengakses melalui sidebar dari ELENA sendiri melalui sidebar My Courses. Di sana ada kursus-kursus yang kita ikuti selama 1 semester itu. Dan kursus itu terintegrasi oleh sistem akademik mahasiswa terpadu yang sudah kita pesan sebelumnya. Nah, ini adalah sampel atau contoh dari kursus yang sudah diambil pada semester ini. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah saya. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu dosen akan memberikan deskripsi perkuliahan. Kalau di sini saya contohkan mengenai deskripsi apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, ada pula Bapak Ibu dosen yang memberikan perkenalan diri, juga rencana pembelajaran. Ada juga yang menambahkan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, roadmap perkuliahan, atau bahkan sampai ke pembobotan nilai. Pada tampilan yang ada di sini dan tampilan yang sebelumnya, itu mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan hal yang sama, karena setiap Bapak Ibu dosen mendeskripsikan atau menampilkannya di sini itu sesuai dengan kreativitas atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini pada mata kuliah saya contohnya di sini akan saya tampilkan mengenai petunjuk kursus, kemudian tahapan-tahapan dalam mengikuti perkuliahan. Kita akan melihat konten-konten yang ada di ELENA berdasarkan review yang ada di sampel perkuliahan saya contohnya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa dicatat atau digunakan ke depan. Ya, sebagai contohnya ada presensi kehadiran. Bapak Ibu dosen biasanya menambahkan presensi kehadiran
presensi kehadiran ini biasanya di logo yang hijau dan merah itu. Kemudian apabila kita ingin melakukan presensi kehadiran, maka tinggal kita klik saja, nanti akan ditampilkan bagaimana presensi kehadirannya. Nah, untuk mengikuti presensi kehadiran kita cukup submit attendance. Tidak semua Bapak Ibu dosen yang menambahkan presensi kehadiran ke dalam Elena. Bisa jadi Bapak Ibu dosen menambahkan presensi kehadiran itu bisa melalui presensi manual, melalui Zoom atau melalui video conference yang lain. Kemudian kita akan melihat konten perkuliahan yang selanjutnya, yaitu assignment atau penugasan. Untuk assignment sendiri itu bisa diakses melalui yang gambarnya tangan, kemudian di atasnya ada dokumennya. Nah, apabila kita klik, maka kita akan ditampilkan tampilan seperti berikut. Nah, di sini disampaikan ada submission status, no item berarti belum dilalui, kemudian ada grading status, not graded artinya belum dinilai, due date artinya batas akhir pengumpulan tugas, time remaining artinya waktu yang tersisa untuk pengumpulan tugas. Nah, apabila di bawah itu masih ada tombol add submission, artinya kita masih diperbolehkan untuk menambahkan tugas kita. Apabila sudah tidak ada, maka kita sudah terlambat dalam pengumpulan tugas. Maka dari itu adik-adik jangan sampai lupa atau ketinggalan dalam pengumpulan tugas. Nanti bisa berakibat nilainya tidak keluar dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita akan melihat konten perkuliahan yang selanjutnya. Ada video ya. Adik-adik bisa lihat di layar. Nah, di situ ada video. Nah, tidak hanya video, Elena juga bisa ditambahkan konten perkuliahan yang lain seperti halnya image atau gambar, juga bisa ditambahkan audio. Nah, biasanya Bapak Ibu dosen ada yang menambahkannya di konten perkuliahan yang terlihat secara langsung seperti ini, ada yang menambahkannya pada sub materi, seperti contohnya yang implikasi penerapan IMK pada software engineering. Itu juga menggunakan video, akan tetapi dimasukkan ke dalam konten perkuliahan. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat yang berlogo PDF atau portable document format. Dalam portable document format ini kita bisa langsung mengaksesnya melalui Elena. Nah, di sini langsung terbuka PDF-nya tanpa memerlukan aplikasi pihak ketiga seperti Adobe PDF atau Adobe Acrobat PDF dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung membacanya melalui Elena. Selanjutnya kita akan melihat kita akan melihat apa itu diskusi atau forum. Nah, Bapak Ibu dosen biasanya akan menambahkan forum diskusi di dalam konten perkuliahannya. Di sini ada dua sampel yang saya tunjukkan. Yang pada interaksi manusia dan komputer itu kita menggunakan format diskusi yang ke bawah. Jadi teman-teman bisa menambahkan diskusi pada halaman di situ, satu halaman. Ada pula Bapak Ibu dosen yang memperbolehkan mahasiswanya untuk menambahkan diskusi sendiri sehingga nanti teman-temannya dan juga dosen bisa saling berdiskusi di dalam topik yang dibuka oleh seorang mahasiswa. Yang terakhir kita akan melihat kuis. Nah, kuis ini biasanya akan diletakkan di akhir submateri sebagai penilaian capaian mata kuliah yang sudah kita tempuh. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah preview dari kuis yang sudah disajikan dalam Elena. Dan biasanya Bapak Ibu dosen mengatur supaya kuis ini diacak supaya tidak ada saling mencontek. Oke, yang tidak kalah penting adalah teman-teman bisa mengakses aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk mengakses aktivitas itu diperlukan karena biasanya Bapak Ibu dosen melihat apakah mahasiswa ini sudah mencapai semua aktivitas yang ada di dalam konten perkuliahannya atau belum. Nah, untuk mengecek ini kita bisa melalui course dashboard. Kemudian di bagian activities bisa kita lihat assignment, kemudian attendance, forum, quiz, resources, dan lain sebagainya.
Saya akan memperlihatkan salah satu sampelnya, yaitu di bagian assignment atau penugasan. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa sudah tersubmit. Contohnya yang seri 2 itu sudah tulisannya submitted for grading statusnya. Sedangkan untuk seri 1 dan pertemuan 2 itu masih no submission. Artinya kita belum melakukan mensubmit tugas kita. Nah, untuk seri 2 yang di contoh tugas itu sudah ada nilainya. Artinya Bapak Ibu dosen sudah memberikan nilai kepada kita. Kita akan melihat yang berikutnya ada quizzes ya. Di quizzes ini kita akan diperlihatkan nilai yang sudah kita capai. Contohnya untuk seri 2 itu 0 dari 10. Jadi kita masih mendapatkan nilai 0. Walaupun kita mungkin sudah melakukan kuis tersebut, tapi ternyata nilainya masih belum cukup. Kemudian untuk pada pertemuan 1 itu masih belum ada grade-nya. Artinya kita belum pernah melakukan atau belum pernah melaksanakan kuis yang sudah diselenggarakan oleh Bapak Ibu dosen. Oke. Yang kemudian tidak kalah penting juga ada pengecekan grades. Nah, Bapak Ibu dosen biasanya akan langsung menilai apabila teman-teman diberikan tugas, diberikan forum, diberikan assignment, diberikan konten perkuliahan yang lain. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya melalui grades. Nah, setelah dapat mengakses melalui grades, kita akan ditampilkan user report kita, berapa nilai kita dari rank yang sudah ditentukan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri. Apabila ternyata masih empty seperti ini, artinya teman-teman harus melaksanakan konten perkuliahan yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu dosen. Oke, untuk panduan singkat yang sudah saya berikan mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman bisa mengecek lebih lanjut mengenai panduan Elena melalui aplikasi Elena. Kemudian di bagian menu panduan Elena ada panduan Elena untuk mahasiswa. Teman-teman bisa download dan baca materi tersebut. Terima kasih, sekian materi Elena yang bisa kami sampaikan. Selebihnya bisa dipelajari sendiri melalui panduan. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.